Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Syifa Nur Hanifah, NIM 12070300033, jurusan Fisika Angkatan 2020. Pada video kali ini untuk mata kuliah Fisika Komputasi tentang metode interpolasi Newton. Nah, pada metode ini kita gunakan studi kasus untuk gerak berubah beraturan atau GLBB dengan data X-nya itu atau waktunya kita pakai yang 3, 6, dan 9. Kemudian untuk data Y-nya atau perpindahan posisi kita gunakan 39, 96, dan 171. Nah, pada pemrograman ini merupakan pemrograman utamanya. Nah, di sini juga kita membutuhkan modul pendukung untuk nanti yang akan kita panggil di program utama ini. Nah, untuk pertama kita import NumPy terlebih dahulu. Di sini kita tulis import NumPy ASNP, kemudian import math, lalu ini untuk modul yang kita butuhkan itu modul Newton Poly. Jadi kita tulis from Newton Poly import, kemudian kita import juga matplotlib pyplotnya ini untuk memplot data grafiknya. Dan kita masukkan juga tadi data yang tadi sudah disebutkan, itu data X dan data Y-nya. Kemudian di sini kita masukkan juga untuk koefisiennya. Koefisiennya ini dari data X dan data Y. Kemudian kita print juga untuk waktu, terus S intern dan eksaknya. Jadi ini untuk interpolasinya dan metode interpolasi dan metode eksak. Kemudian ini X-nya kita pakai yang 395 dengan tiap 0,5. Kemudian N-nya ini learn, Y juga kita tulis MP0 N 2, ini untuk eksaknya juga. Kemudian di sini untuk I-nya bisa dilihat, di sini kita masukkan juga eval poly-nya. Nah, eval poly ini itu untuk menghasilkan nilai Y dan memunculkan nilai koefisiennya. Nah, ini untuk Y eksaknya. Kita tulis seperti ini. Lalu kita print juga untuk formatnya di sini format nilai X, Y, serta metode eksaknya. Kemudian kita juga masukkan untuk memplot datanya. Di sini kita gunakan judul plot data grafiknya itu perbandingan data, interpolasi Newton, dan nilai eksak. Nah, di sini untuk sumbu X-nya ini waktu. Kita gunakan T, kemudian untuk Y-nya atau sumbu Y ini perpindahan kita singkat jadi S dengan data Newton eksak di sini. Lalu ini untuk memunculkan grafiknya. Nah, sekarang kita coba lihat untuk program pendukungnya atau modulnya ini. Nah, ini modul Newton Poly-nya dengan P, 9N, eval poly, A, X data, dan X. Nah, ini untuk menghitung polinomial Newton P saat X, koefisien faktor A dapat dihitung dengan fungsi koef. Nah, A ini untuk menghitung koefisien polinom Newtonnya. Nah, di sini kita deklarasikan atau kita tulis juga eval poly-nya A, X data, dan X, N, learn data, dan X data dikurangi 1 ini degree of polinomialnya, P sama dengan AN, ini untuk K-nya dalam range 1, N tambah 1. Nah, bisa dilihat di sini untuk P-nya dan di sini untuk koefisiennya. Ini untuk eval poly dan koefisiennya. Number of data points-nya. Nah, ini untuk modul Newton Poly-nya. Sekarang kita coba untuk merun programnya.
Nah, ini sudah terlihat untuk grafik perbandingan data interpolasi Newton dan nilai eksaknya. Nah, data perpindahan posisi terhadap waktu ini antara data Newton dan metode atau eksaknya, ketiganya berhimpitan. Nah, Newton, karena metode interpolasi Newton ini pasti akan melalui titik datanya. Titik datanya. Nah, ketika dibandingkan, jadi ini untuk titik data yang berwarna biru, nah Newtonnya ini yang orange dan eksaknya yang hijau. Jadi ketika dibandingkan dengan eksak pun sama nilainya karena eksak dihasilkan dari fisika. Jadi datanya pun dari fisika sehingga ada kesesuaian antara metode eksak dengan metode numeriknya. Nah, kemudian waktunya juga dapat kita variasikan dari 3 sampai 9, lalu kita dapat menentukan variasi nilai lainnya. Nah, sekarang kita coba untuk variasikan nilainya. Kita coba ubah di sini nilainya itu dari 0 sampai 10. Ini kita ubah jadi 10 dengan tiap 0,5 detik ya atau sekon. Save. Nah, sekarang kita coba run lagi. Nah, di sini sudah terlihat untuk grafiknya dan datanya. Nah, data ini antara waktu, posisi, atau perpindahannya dengan interpolasi Newton dan secara eksak datanya ini hampir sama. Nah, metode interpolasi Newton ini dapat digunakan untuk menganalisis data. Jadi metode ini dapat kita pakai atau kita gunakan untuk menganalisis data. Nah, jadi datanya ini bisa kita simpulkan bahwa yang asalnya kita menggunakan 3 data atau 3 kondisi, tapi kita juga dapat mengubah data tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya seperti ini yang sudah kita contohkan tadi, dari setiap 0, detik dari 0 sampai 10 data. Mungkin sekian untuk pemaparan atau penjelasan tentang metode interpolasi Newton dengan studi kasus GLBB. Dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskannya atau ada penjelasan yang kurang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.